Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Masalah sekjen hari ini, semua harus tunggu komando dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ, Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Sahabat Henrys, kalau kita perhatikan ya Sahabat Henrys ya, secara berita dan politik pasca Hasto ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan
bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu. Karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran, Satyam Eva Jayate, merdeka. Pasca Pak Hasto ditetapkan jadi tersangka, Megawati, Ketua Umum Partai PDIP, itu memerintahkan kepada para kader PDIP yang terpilih menjadi pejabat, baik itu wali kota, gubernur, bupati gitu ya, untuk tidak menghadiri acara retreat di Akademi Militer di Magelang. Teman-teman, apa opini Anda atau apa sikap Anda terkait dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Ibu Mega Soekarno Putri, kepada seluruh kader PDIP yang terpilih menjadi wali kota, bupati, dan gubernur di seluruh Indonesia untuk memboikot atau untuk tidak ikut menghadiri acara pembekalan yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo kepada seluruh wali kota, bupati, gubernur terpilih. Apa opini Anda? Kalau saya sebagai orang politik melihat apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PDIP itu adalah sebuah langkah politik yang cerdas. Karena secara hukum pendekatan kasus Hasto, PDIP tidak dalam posisi sebuah institusi yang dalam tanda petik mempengaruhi instrumen kekuasaan. Mereka berada di luar wilayah kekuasaan. Maka upaya yang mereka lakukan untuk melakukan pemboikotan politik terhadap acara yang digelar oleh Presiden Prabowo ini adalah sebuah langkah yang mungkin saja tidak diduga atau di luar dugaan KPK, di luar dugaan Jokowi, dan juga mungkin di luar dugaan Bapak Presiden Prabowo. Namun ada sebuah pertanyaan yang menggelitik buat saya. Komentar dari seorang mantan presiden yaitu Jokowi. Katanya seluruh kepala daerah terpilih harus hadir pada acara pembekalan itu demi kepentingan rakyat. Pertanyaannya, emang Jokowi itu dalam kapasitas apa? Artinya bisa kita lihat bahwa langkah politik yang diambil oleh PDIP, Ketua Umum PDIP, di luar dugaan Jokowi. Ini terkonfirmasi, saudara. Terkonfirmasi. Dia tidak menduga langkah cerdas yang dilakukan oleh PDIP. Ini akan membuka sekali lagi ruang untuk menjadi pintu masuk eskalasi politik di tanah air akan naik. Kita lihat saja nanti. Menjadi pintu masuk dari kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini selalu bersuara kritis kepada Jokowi. Dan saat ini Pak Prabowo juga terbawa arus dalam tanda petik kebencian itu.
maka upaya yang bisa dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo tidak ada jalan lain kecuali melakukan perundingan dan membicarakan kembali. Karena ada beberapa pesan yang telah disampaikan oleh kader-kader PDIP. Mengapa cuman Hasto? Kan masih ada menteri-menteri yang terlibat di dalam kasus korupsi yang begitu banyak. Kok dibiarkan saja bahkan menjadi orang yang berada lingkaran kekuasaan? Lagi-lagi Pak Prabowo saat ini diuji keberaniannya, diuji komitmennya untuk menegakkan aturan di negeri ini. Sering Pak Prabowo mengatakan bahwa negara ini bisa stabil jika ada keadilan. Ini saatnya Pak Prabowo membuktikan satu demi satu apa yang diucapkan. Saya dalam posisi bukan orang yang mendukung Hasto atau orang menjadi Hasto atau orang PDIP, sama sekali tidak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa langkah politik Ketua Umum PDIP adalah sebuah langkah politik yang cerdas. Kita tunggu setelah ini apalagi dan apalagi dan apalagi. Kalau KPK tidak bersikap adil dan segera memproses mereka-mereka yang telah dilaporkan terlibat dalam kasus korupsi, ini tentunya akan menempatkan KPK bukan lagi lembaga yang bisa dipercaya. Ingat bahwa institusi negara adalah lembaga yang wajib hukumnya membangun kredibilitasnya. Tidak semata-mata kita mengejar pertumbuhan ekonomi, tidak semata-mata kita mengejar investor, tetapi kepercayaan publik terhadap institusi negara ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dari seluruh penyelenggara negara, termasuk rezim hari ini. Salam akal sehat. Kita perhatikan ini gabuh genderang perang sudah akan segera dimulai. Dimulainya sejak PDIP memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Nah, itu kan heboh ya gitu guys ya. Dari situlah awal mulanya. Nah, pemecatan keluarga Jokowi oleh PDIP. Dan akhirnya apa? Hasto yang kasus ini kan sudah lama, tapi diangkat kembali dan jadikan tersangka. Dan Hasto pun saat itu membongkar segala macam dugaan tindak kriminalisasi yang diperintahkan oleh Jokowi. Mulai dari Formula E di Jakarta, Anies Baswedan itu atas perintah Jokowi. Ya, di salah satu podcast ya, Hasto mengungkapkan semua dan banyak lagi mengenai Parcok. Jadi Hasto ini bersuara dengan lantang. Kemudian Hasto dijadikan tersangka. Tentu ini jelas sekali perang politiknya nampak sekali gitu loh. Jangankan orang yang di perpolitikan, kita orang biasa ini aja tahu kalau ini jelas sekali, kencang sekali politiknya, syarat politiknya. Ini perang genderang antara Megawati dan juga Jokowi dan Prabowo. Dan lihat saja yang cerdik itu adalah Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan memanfaatkan momen ini gitu loh, sesuatu yang mungkin itu butuh langkah-langkah yang sangat-sangat cerdik. Nah, itulah yang dibuat oleh Pak Anies Baswedan kemarin di Jakarta, di Pilgub Jakarta, dengan langkah yang sangat cerdas. Pak Anies Baswedan sekali gerak gitu ya, dengan mendukung Pramono Rano saat last minute gitu ya. Hasilnya sekarang coba perhatikan, menang ya, Pramono Rano menang ya kan di DKI Jakarta berkat dukungan oleh Anies Baswedan, dan nama Pak Anies Baswedan pun makin meroket ya kan. Pak Anies Baswedan tahu betul ini celahnya nih untuk melawan, mutar balikan keadaan. Kemarin kan bagaimana di Pilpres beliau ditekan habis-habisan gitu ya. Nah, dominasi politik Jokowi, Prabowo, nah itu sangat kuat sekali, plus oligarki. Nah, bagaimana melawan ini semua gitu loh.
Nah, dia melihat celahnya. Ada keretakan antara PDIP dan juga Jokowi. Nah, disitulah Pak Anies Baswedan masuk, ya, dengan langkah yang begitu cerdik, ya, sekali set. Nah, 12 partai yang mendukung Ridwan Kamil tumbang, guys, dengan sosok Pak Anies Baswedan, ya. Jadi politik Pak Anies Baswedan itu sangat-sangat diperhitungkan dan sangat ditakuti oleh lawan-lawan politiknya. Siapa lawan politik Pak Anies Baswedan sekarang? Ya, sekarang pemerintah yang berkuasa dan pemerintah sebelumnya yang punya kepentingan, oligarki tentunya. Ya, kita perhatikan waktu di Jakarta bagaimana Pak Anies Baswedan dengan beraninya melawan kepentingan oligarki, dan waktu itu pemerintah pusat yang mendukung reklamasi. Dengan berani Pak Anies melawan dan menyetop reklamasi. Sekarang reklamasi diteruskan, ya, pasca Pak Anies Baswedan tidak lagi menjabat. Dilanjutkan oleh beberapa PJ, banyak itu terendus berbagai macam polemik yang terjadi gitu ya. Nah, ini sangat betul sekali Pak Anies mendukung, karena kan kalau tidak mendukung salah satu, ya kan, sudahlah dijegal demi kepentingan masyarakat Jakarta. Pak Anies Baswedan rela, walaupun tidak menjabat, tapi dia mendukung salah satu paslon. Itu sangat cerdas menurut saya, ya kan, walaupun banyak pengamat yang pesimis dengan dukungan Pak Anies Baswedan. Coba lihat, perhatikan. Jadi memang politik itu tidak hanya mengandalkan uang, kekuatan kelompok tertentu, tapi dengan langkah dan melihat celah sedikit saja, beliau bisa menaklukkan kekuatan besar. Bagaimana dukungan Kim Plus yang waktu itu luar biasa, ya, mendukung Ridwan Kamil. Tapi kenapa kok Pak Anies Baswedan tidak mau mendukung Ridwan Kamil dan juga tidak mau mendukung calon yang lainnya? Tapi yang didukung adalah Pramono Rano. Perhatikan sekarang, Megawati dengan beraninya memerintahkan kepada para kadernya untuk tidak mengikuti retreat di Magelang. Dan ini tampaknya pemerintah lewat wakil menterinya, Menteri Dalam Negeri itu memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak mengikuti retreat di Magelang. Oke, sekali lagi, retreat ini terus tuai kontroversi, tuai pro kontra. Kenapa? Di tengah-tengah efisiensi anggaran, tiba-tiba retreat tetap diadakan. Nah, oke. Lalu juga pemerintah Prabowo sekarang lagi heboh juga tentang Danantara. Nah, dana-dana yang dipangkas efisiensi anggaran beberapa waktu yang lalu itu dikumpulkan, dimasukkan ke Danantara. Nah, pengawasnya itu ada kemarin di media sosial, kabarnya kan semua mantan presiden, tapi di situ hanya ada Jokowi, entah benar atau tidak gitu ya. Dan struktur organisasinya kita perhatikan. Nah, banyak spekulasi-spekulasi di tengah-tengah masyarakat dan juga netizen di media sosial. Jangan-jangan ini nanti jadi sesuatu yang kurang tepat. Itu saja video kali ini, sama Anies. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.